Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nuziquhu min 'adzabin alim. Kita masih berada di ayat 25. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Kemarin sebagian ayat ini sudah kita pelajari. Kita sambung pagi ini. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan juga menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram, alladzi ja'alnahu lin-nasi, bahwa Masjidil Haram itu sudah kujadikan untuk manusia sawaan, semuanya sama, tidak ada perbedaan, sama rata. Al-akifu fihi wal bad, baik yang mukim atau yang pendatang, kubuat sama semuanya. Waman, dan barang siapa yurid, berkehendak, fihi, di dalam Masjidil Haram, biilhadin, dengan sebuah kezaliman, biilhadin bidzulmin, dengan keinginan berbuat zalim, nuzikhu, aku rasakan dia, aku akan buat ia merasakan, min adzabin alim, dari azab yang pedih. Para jamaah sekalian, kita lanjut ke kata Masjidil Haram. Orang-orang kafir itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan juga Masjidil Haram. Terakhir kemarin kita sampai pada ayat Masjidil Haram, yaitu Baitullah itu sendiri, masjid yang di dalamnya ada Baitullah,
bahwa di dalam tafsir disebutkan Masjidil Haram di sini ada yang memahami terbatas pada bangunan masjid itu, ada yang memahami lebih luas yaitu berupa tanah haram itu. Bahwa orang-orang kafir itu berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, bahkan secara khusus menghalang-halangi manusia untuk menuju Masjidil Haram atau secara umum tanah haram. Alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'a. Padahal Masjidil Haram atau tanah haram itu kami jadikan umum, artinya terbuka untuk siapapun, Masjidil Haram khususnya, karena memang di Masjidil Haram itu banyak tempat ibadah. Lah kalau itu menjadi tempat ibadah, tentu tidak dikhususkan bagi para pribumi semata. Kalau itu menjadi tempat ibadah, berarti itu sifatnya umum. Mau pribumi atau migran, mau orang yang hidup di situ atau sekedar pendatang, sama. Al-aqifu fihi wal bad. Apakah itu yang pribumi di situ menetap atau memang pendatang, karena memang itu terbuka secara umum. Masjidil Haram dengan Ka'bah di dalamnya, seperti yang kita tahu, yang kita saksikan setiap waktu di layar televisi, itu terbuka, umum sifatnya bagi siapapun, bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Baik. Wa may yurid fihi bi ilhadin bidulmin. Barang siapa yang ingin melakukan ilhad. Ilhad itu bisa diartikan kekafiran, mulhid. Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman di dalam Masjidil Haram. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ulama. Barang siapa yang menginginkan berbuat kezaliman di Masjidil Haram. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ini baru berupa niat. Artinya karena Allah itu ingin menjaga rumahnya di permukaan bumi yang berupa Baitullah itu, ingin menjaga pula Masjidil Haram yang ada di situ, maka Allah melakukan upaya untuk mensucikan tempat itu, upaya untuk menjaga agar kesucian tempat itu terjaga. Nah, ayat ini adalah merupakan bukti penjagaan Allah terhadap Masjidil Haram itu. Barang siapa yang ingin berbuat zalim, baru ingin, kata sebagian ahli tafsir, baru ingin saja, itu sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin berbuat kezaliman di dalam Masjidil Haram, akan kurasakan dia, akan kuberikan azab yang pedih. Artinya baru niat, baru keinginan berbuat jahat. Siapapun yang baru ingin berbuat jahat saja di Masjidil Haram akan diperhitungkan. Karena itulah setiap tahun
ketika para jamaah haji itu pulang ke kampung halamannya masing-masing, tak jarang tiap tahun pula kita mendengar beragam cerita yang menarik. Ada orang yang katanya di sana lost, artinya bingung, tak tahu arah, tersesat. Ternyata usut punya usut, dia berbuat jahat, berbuat kesalahan, berbuat kedzaliman. Ya wallahu a'lam itu betul atau tidak, tapi itu kan kisah nyata. Dan dalam surat ini dicantumkan, barang siapa yang ingin berbuat jahat di Masjidil Haram dibayar lunas. Ngambil sandal kakinya sakit, ngambil barang jatuh tangannya sakit. Atau mungkin mohon maaf, dulu ketika di kampung halamannya hartanya tidak bersih, di sana dibalas tuntas. Banyak sekali kejadian seperti itu, peristiwa seperti itu, kisah seperti itu menghiasi kepulangan jamaah haji setiap tahun. Ada saja kisah-kisah yang seperti itu. Nah, ayat ini memberikan bukti bahwa peristiwa itu bisa jadi benar. Artinya benar, Allah tidak tinggal diam kepada siapapun yang ingin mengotori rumahnya di bumi, akan dibalas tuntas di situ. Saya pikir kisah seperti itu banyak bertebaran di tengah masyarakat. Bahkan mohon maaf, dimasukkan, dikemas cantik sebagai salah satu acara di televisi. Tak jarang kita mendengar dan menyaksikan seperti itu. Bahwa orang berbuat jahat sekecil apapun di tanah haram dibalas tuntas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai bentuk dan ragam kisah itu ada di tengah-tengah masyarakat. Wa may yurid fihi bi ilhadin, barang siapa yang ingin berbuat jahat, bidzulmin, kedzaliman, nudzikhu, seketika akan aku berikan ia min adzabin alim, azab yang pedih. Dari sinilah para jamaah, para ulama memberikan kaidah bahwa semakin suci tempat itu, Allah akan semakin menjaga. Semakin suci tempat itu, maka Allah akan semakin menjaganya. Dan dosa itu akan dilipat gandakan jika terjadi di tempat yang suci. Kalau mengutip ucapan Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwa pahala dan dosa itu dipengaruhi oleh kemuliaan. Kemuliaan orangnya, kemuliaan tempatnya, kemuliaan waktunya. Artinya, semakin orang itu mulia, kok ia berbuat jahat, maka kejahatan itu akan dilipat gandakan karena pelakunya mulia. Sebaliknya kalau ia berbuat baik,
kemuliaannya akan dilipat gandakan karena ia mulia. Contoh sederhana, ketua itu berada di depan, menjadi teladan, menjadi panutan. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang ketua atau pemimpin tentu akan dilihat, diperhatikan, diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Maka kebaikan seorang pemimpin besar pengaruhnya. Karena besar pengaruhnya itu, kebaikan seorang pemimpin akan dinilai berlipat ganda. Sebaliknya, seorang pemimpin yang mestinya dicontoh, diteladani, ditiru, dijadikan panutan, lalu melakukan kejahatan. Kejahatan pemimpin berpengaruh. Kejahatan pemimpin berpengaruh. Kipasnya terbakar ya. Keluar apinya tadi saya. Ada percikan api di situ, coba Mas Oka. Coba Mas Oka. Dah. Seorang pemimpin lalu berbuat kejahatan, berbuat salah. Tentu kesalahan pemimpin dilihat, diperhatikan, dicontoh oleh orang-orang di sekitarnya. Maka perilaku seorang pemimpin yang mestinya menjadi panutan itu akan mempengaruhi tingkat pahalanya. Ya sederhanalah, nek anggota salah wajar, dan nek kepala sing salah kurang ajar itu. Kan salah begitu. Nek anggota berbuat salah itu biasa. Tetapi kalau pemimpin, aromanya terbakar ini. Kalau pemimpin berbuat salah, luar biasa. Sama dengan ketika Allah menegur istri para nabi. Di dalam Al-Quran itu ditegur. Kalau istri para nabi yang mestinya menjadi panutan dan menjadi ummul mukminin itu berbuat salah, dosanya dibuat ganda oleh Allah. Langsung dibuat ganda. Nah, jadi pahala dan dosa itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, status seseorang. Kalau seseorang itu mulia, maka akan berlipat ganda. Kemudian yang kedua, tempat yang mulia. Kesalahan kalau dilakukan di tempat-tempat biasa akan dihitung biasa. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan di tempat yang mulia, maka dosa itu pun akan dilipat gandakan. Tempat mulia diantaranya adalah Masjidil Haram, tempat yang suci. Tempat yang suci yang sangat dihormati, dihargai, diagungkan, lalu ingin dikotori. Semakin penting tempat itu, kesalahan sekecil apapun akan diperhitungkan. Nah, itu Masjidil Haram. Nah, kalau di luar Mekah ya masjid diantaranya. Masjid itu tempat yang suci, tempat ibadah, tempat yang harus dijaga, jangan sampai dikotori dengan apapun. Maka contohnya jipik sandal itu dosa. Tetapi nek jipik sandal wis nang masjid, nah, itu hati-hati itu. Berlipat ganda. Mergo panggonane nang masjid. Kan pernah beberapa kejadian kita lihat ada kehilangan kotak amal. Kehilangan duit, jipik duit nang gone pasar ora apa-apa,
Tetapi ini nongol masjid luweh bahaya. Sama begitu. Ngerasani gibah itu di mana-mana nggak baik. Wis gibah gak baik, nok masjid pisan. Nah, itu dosanya bertingkat-tingkat itu. Nah, itu. Karena tempatnya mulia. Tempatnya mulia. Nah, bisa dikiaskan kepada yang lain. Yang ketiga adalah waktu. Waktu yang mulia. Jadi dosa dan pahala dipengaruhi oleh 3 faktor. Kemuliaan pelakunya, kemudian kemuliaan tempatnya, kemuliaan waktu. Waktu, makanya ada bulan-bulan haram. Ada bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini disebut 4 bulan haram. Dosa kalau di luar 4 bulan ini ya tetap dosa biasa, tapi dosa itu akan dilipat gandakan bila terjadi di waktu yang mulia. Nah, salah satu waktu yang mulia itu sepertiga malam terakhir. Itu mulia. Nah, tapi nom-noman ki malah ngopi durung mulai jam sakmono ki. Itu kan terkadang saya tuh berpikir ya. Terus rasa terus no. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.